sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Desa Cijujung, Kabupaten Bogor. Kisah datang dari seorang bapak yang sudah berusia 60 tahun, pekerjaannya seorang kuli angkut bangunan, mempunyai 8 anak dan tidak mempunyai MCK di rumahnya. Dan saya yakin beliau sosok orang yang bertanggung jawab dan tidak berpangku tangan dengan keadaan. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Bapak Enjam. Saya ingin bertemu dengan Bapak Enjam. Ini siapa? Saya istri. Ibu, tolong panggilkan suaminya dulu. Mana suaminya? Bapak Enjam. Nama saya Mina, umur saya 45. Suami saya kuli kenek bangunan. Bapak sedang apa di situ? Lagi istirahat. Lagi istirahat. Iya. Rumah Bapak masih berlapis anyaman bambu. Iya. Betul ya? Di dalamnya belum ada tembok sama sekali. Dan tampaknya belum berubin ya? Belum tanah, cuman tanah. Itu nggak salah Pak, masih pakai tungku, ya? Masih memakai kayu bakar memasaknya? Iya. Ya, saya ingin Boleh. tanya dulu, apa pekerjaan Bapak? Mikul, Mikul apa? mikul kerja material gitu ada di bangunan. Bapak nggak pegel pundaknya? Pegal gitu. Pegal kan? Iya, pegal. Berapa umurnya saat ini? 60. 60 tahun Bapak masih kuat untuk memikul. Enggak berat-berat kan. Emang setiap hari apa yang dipikul Pak? Balok gitu. Lalu Pasir, pasir, batako, ya. yang sedikit-sedikit. Sekarang Bapak lagi libur apa sedang? Lagi sakit, Bapak sekarang enggak kerja. Oh Bapak sedang sakit? Iya. Sakit apa Pak? Lambung. Lambung? Ya, Faktor Bapak bisa mah kenapa? enggak paham. Nggak paham ya. Makan teratur setiap harinya? Jarang-jarang itu jam 12 gitu. Oh, Kadang-kadang jam 1. sekarang sudah makan? Udah. Bapak bisa dicopot topinya Pak, saya agak susah melihatnya. Bapak anaknya ada berapa semua? Anaknya ada berapa? 7. 7-7-nya masih sekolah atau Masih sekolah ini 3. 1, 2. Yang 2 udah rumah tangga. yang kedua sudah berumah tangga? Iya. Berarti
5-nya masih sekolah. Iya. Gimana Pak, uang sekolahnya sudah bayar apa belum? Ya, gitulah. Belum. Belum? Iya belum lagi utang. Wasbon itu. Utang mah cuma ini doang sih. Belum keluar, biasanya belum ditebus. Belum Sama lunas. yang satu. Itu mah udah dicicil yang Ya. Ijazah apa yang belum diambil, Bu? biasa SMP. SMP. Berarti selama ijazah belum diambil, anak tidak bisa melanjutkan ke SMA dong? Iya, Belum? Berapa biayanya buat ngambil ijazah? 1 juta. Kapan waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah untuk mengambil ijazah terakhir? kan udah dari tahun kemarin lulusnya. Oh, udah dari 1 tahun yang lalu. Dan belum terkumpul Pak uang 1 jutanya? Belum. Belum. Habis Pak. Ya. Harapan kamu apa buat ibu kamu saat ini? Pengennya biar cepet sembuh, nggak sakit-sakitan dulu. Tapi dengan tidak adanya ijazah, kamu mau tidak nanti di kemudian harinya akan mengikuti ujian paket C? Mau. Yang penting semangat ya. Ya. Anak Bapak yang itu masih sekolah, Pak? Itu mau cucu. Oh, cucu ya? Iya. Belum sekolah. Orang tuanya kemana? Kerja. Iya. Dua-duanya? Iya kerja sebulan. Kerja. Pulang nggak anaknya? Pulang setiap sore. Oh, tiap sore pulang. Kalau ibu sendiri apa pekerjaannya? Di rumah saja. Tapi kalau dari ibu sendiri mau tidak sih mencari uang? Ya mau kalau itu mah. Mau dagang apa, Bu? Jualan gitu kecil-kecilan nanti bukan gorengan apa gitu. Dagangnya di mana? Ya di mana di rumah. Di sini? Kalau mau bapak suruh ngidam. Di dalam rumah ini berarti ada 5 anak. Iya. Sama bapak dan ibu 7. Sama cucu 1, 8. Cucunya 2. Oh 2, 9. Bapak berapa pendapatannya tiap hari? Nggak tentu dah. Yang paling besar berapa? 20. Paling besar itu. Iya. Boleh saya lihat ke dalam, Pak? Boleh Boleh ya? Silakan. Bapak jangan tinggalkan saya, Pak. Pelan-pelan ya. Saya mau bahas yang di sini dulu. Ini Bapak masih menggunakan tungku ya untuk memasak. Ini kayunya buat kayu bakar Iya bakar. ya. Terus ini juga tanah ya, belum keramik. Belum. Ini wajan udah seperti ini. Baik. Ini dapur, Pak. Ini dapur nih. Ini dapur. Ini apa? Delman. Coba tolong antarkan saya. Ini dapur. Iya. Kamar Bapak mana? Nggak ada kamar, berbong. Ini kamar, Pak. Iya. Belum. Tuh tanah itu kalau sana sampai. Sini, Pak. Ini kamar, Pak, kalau saya lihat ya. Ada tempat tidur. Ya, TV, kipas angin semua ada. Itu tempat tidur yang biasa dipakai siapa, Pak? Yang di sebelah Bapak sana. itu. Oh, tempat Bapak sama Ibu tidur. Oh, Ini tempat anak anak-anak ini. sama cucu. Iya. Ya. Ya. Saya lihat di sebelah situ Bapak tidak punya kamar mandi ya? Nggak punya. Coba lihat, Pak. Yuk, mari. Ini Bapak masih menggunakan sumur. Iya. Dikerek itu. Iya, di katrol ya. Jadi kerek tuh. Heeh. Kan ini buat mandi, Pak ya. Iya. Kalau untuk buang air besar di mana biasanya? Kakali. Ke kali. Iya. Setiap hari itu, Pak. Tiap hari kakali. Iya. Pagi sama sore. Keadaan rumah Bapak itu, mohon maaf ya, sangat sederhana sekali, Pak. Dari lantainya saja Bapak masih beralaskan tanah, belum keramik. Iya. Untuk mandinya masih menggunakan sumur. Untuk memasaknya saja masih menggunakan tungku dan kayu bakar ya, Pak. Yang Ibu harapkan seperti apa sih maunya? Ya harapannya ya layaknya orang-orang dah gitu. Yang punya WC nggak bisa apa. Jadi selama ini Ibu kalau buang air besar tuh kemana? Ya maksudnya pengen
layaknya ya punya rumah yang itu bilang barang bagus gitu ya. Iya. Rapi-rapi aja. Iya. Saya sudah tahu apa yang terjadi dalam keluarga Bapak Enjam. Mudah-mudahan ini ada sebuah jalan ya, Bu. Tapi jangan cepat puas. Harus terus berusaha, Bu. Paham? Iya. Baik. Ajudan. Kira-kira saya kesini mau ngapain, Pak? Coba. Nggak tahu. Segala sesuatu permasalahan yang Bapak hadapi yang kemarin-kemarin itu tidak perlu Bapak risaukan. Ditengok sebentar tidak apa-apa sebagai pembelajaran saja. Tapi jangan sampai berlarut-larut dalam kehidupannya, Pak. Karena itu bisa mengakibatkan tidak ada perkembangan dalam hidup. Yang sekarang ada yang terpenting, Pak. Saya ucapkan untuk Bapak Enjam berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak belanjakan. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Enjam berhak mendapatkan rezeki dari Allah, Pak, sebesar 12 juta rupiah. Mohon dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan beli barang-barang yang tidak penting, Pak. Bapak harus menghabiskan uang ini dalam waktu hanya 33 menit. Kalau waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Beli barang yang bisa dijual kembali, Pak. Ingat, istri ingin berdagang gorengan. Bapak pun juga sama kan? Anak masih membutuhkan biaya untuk ambil ijazah. Sisihkan uangnya, Pak. Atau mungkin Bapak bisa beli emas, supaya emas itu bisa dijual kembali. Lalu bisa untuk ambil ijazah, biar anaknya bisa bersekolah kembali, Pak. Lalu bekerja, lalu mengangkat derajat kedua orang tuanya. Bapak paham? Dipanggil kena sama istri saya untuk belanja. Saya kan takut nggak kuat. Jadi Bapak nggak yakin ya? Iya. Bisa dipercaya, Pak, istrinya? Bisa. Bisa? Iya. Uangnya sini. Ya. Ibu silakan diterima uangnya. Saya tidak mau ngambil resiko terlalu banyak, Bu. Karena nanti di pasar Bapak kan akan lari-lari. Karena waktunya kan tidak banyak. Kalau Bapak sakit setelah acara ini, saya merasa bersalah. Ya. Belanja dengan bijak, Ibu, beli barang yang bisa dijual kembali. Jangan beli barang-barang yang nantinya akan bikin Bapak sama Ibu jadi tambah pusing. Utamakan untuk berdagang, Bu. Sebentar lagi bulan puasa, Ibu harus manfaatkan peluang itu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, Ibu silahkan belanja. Ayo,